Halo, kembali lagi di channel Kumbang Jantan. Kali ini kita akan membahas seri ketiga atau seri terakhir dari film Squid Game. Sebelumnya kita telah diperlihatkan sebuah permainan mematikan hingga tersisa beberapa pemain untuk bisa mendapatkan uang ratusan miliar. Dalam season 3 ini akan muncul para VIP yang telah menjadi investor utama permainan ini. Juga akan ditampilkan siapakah tuan rumah atau otak dari permainan kematian ini. Tak usah lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Setelah game kelereng yang menewaskan teman serta pasangan dari para pemain, frontman telah mendapat kabar bahwa besok para VIP akan datang dan akan melihat permainan secara langsung. Setelah itu, frontman merasakan ada kejanggalan di gagang telepon yang membuatnya mengetahui bahwa penyusup telah memasuki ruangannya. Ia pun mencari penyusup tersebut. Saat hampir sampai untuk menemukan Jong-Ho, frontman mendapat kabar bahwa seorang mayat diduga polisi telah ditemukan di pantai. Frontman bergegas melihatnya. Setelah itu, frontman menyuruh mereka untuk membakar mayat tersebut. Sedangkan frontman sendiri harus kembali karena VIP akan segera tiba. Kembali kepada para pemain, mereka akhirnya dibawa kembali ke aula untuk beristirahat. Tanpa diduga-duga, Meryong sudah berada di tempat tidurnya. Ternyata ia telah diloloskan oleh frontman karena tidak adil jika harus mengeliminasi seseorang karena tak memiliki pasangan bermain. Akhirnya para VIP atau investor permainan ini telah datang. Frontman memberitahu kepada tuan rumah, namun tuan rumah tak ingin menemuinya dan frontman diminta untuk menggantikannya. Para VIP dan frontman akhirnya bertemu. Di sini para VIP juga memakai topeng untuk menjaga identitas mereka. Mereka pun melihat permainan di balik layar. Saat pelayan akan mengantar minuman, Jong-Ho menodongnya kemudian mengambil pakaian serta topeng pelayan tersebut. Jong-Ho akan menyamar menjadi pelayan. Jong-Ho juga akan mengumpulkan bukti dengan kamera yang ia bawa. Kemudian para pemain akhirnya digiring ke arena game ke-5. Setelah sampai, mereka diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Mereka yang ketakutan memilih nomor-nomor tengah agar aman. Saat waktu Ki-hun untuk memilih, hanya tersisa rompi nomor 1 dan nomor 16. Saat Ki-hun akan memilih rompi nomor 1, tiba-tiba pemain lain memohon untuk memberikan rompi 1 itu kepadanya karena ia tak mau menjadi pemain terakhir. Ki-hun mengalah dan akhirnya ia mendapat nomor 16. Mereka pun dibawa masuk ke permainan ke-5, yaitu mereka harus melewati jembatan kaca. Setiap baris kaca memiliki satu kaca palsu yang mudah pecah. Mereka juga akan diberi batas waktu. Jika waktu habis dan pemain masih ada yang tertinggal, maka dianggap kalah dan pasti akan mati. Jadi bisa disimpulkan nomor 1 dan 16 sama-sama tak diuntungkan. Nomor 1 harus berjalan duluan sehingga dapat memberi jalan yang benar terhadap pemain di belakangnya. Dan pemain paling belakang yaitu Ki-hun harus mengejar waktu sebelum waktu habis. Pemain nomor 1 pun mulai melompat. Di lompatan pertama pilihannya benar, namun saat lompatan kedua ia salah memilih dan jatuh. Di sisi lain, para VIP bertaruh di masing-masing pemain. Salah satu VIP merasa marah karena pemain yang ia pertaruhkan telah jatuh, sehingga dia meminta salah satu pelayan yang ternyata itu Jong-Ho untuk menemaninya. Ternyata salah satu VIP itu adalah biseksual. Saat ia akan membuka topeng Jong-Ho, Jong-Ho lantas mengajaknya ke tempat lain. Kemudian sekian pemain telah terjatuh dan mati. Saat mereka mulai ketakutan karena waktu mulai habis, mereka pun mulai mendorong pemain di depannya. Hingga tiba saat Dong-su paling depan. Bukannya maju, ia malah berhenti dan berteriak bahwa ia tak akan mau mati untuk menunjukkan jalan bagi pemain di belakangnya. Meryong yang berada tepat di belakangnya kemudian maju dan memaksa Dong-su untuk bunuh diri bersama. Hal itu dilakukan karena Meryong yang sakit hati atas perlakuan Dong-su selama ini. Di tempat lain, Jong-Ho ternyata diajak bermantap-mantap dengan salah satu VIP tersebut. Jong-Ho kemudian menyerang balik dan menodongkan pistol sambil meminta pengakuan dari VIP tersebut. Frontman yang curiga karena VIP tersebut tak kunjung kembali, memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Ternyata VIP tersebut sudah tergeletak dan Jong-Ho telah pergi. Di arena permainan, kini hanya tersisa 4 pemain, yaitu Ki-hun, Sae-byok, Sang-woo, dan salah satu pemain nomor 13. Sedangkan para VIP terus menikmati permainan sembari bertaruh. Tak diduga pemain 13 ternyata adalah mantan pekerja di pabrik pembuatan kaca, hingga ia mampu mengamati kaca mana yang bisa ia lewati. Karena dirasa permainan yang kurang seru, para VIP komplain kepada frontman.
Lalu frontman merubah permainan dengan mematikan lampu agar pemain nomor 13 tak bisa lagi membedakan kaca mana yang benar dan yang asli. Waktu kian habis. Akhirnya Sang Woo mendorong pemain itu di saat pijakan kaca terakhir yang membuat pemain itu jatuh. Mereka pun berlari melompati jembatan kaca itu. Tepat saat mereka sampai di seberang jembatan, waktu habis. Dan jembatan itu seketika meledak. Serpihan kaca itu pun berhamburan melukai mereka. Tak lama frontman mendapatkan kabar tentang penyusup yang telah kabur melewati jalur bawah laut. Akhirnya frontman dan para penjaga mengejar menggunakan perahu. Kembali kepada para pemain. Saat kembali ke aula, Ki-hun memarahi Sang Woo karena telah mendorong pemain nomor 13 tadi. Namun Sang Woo mengatakan jika itu tidak dilakukan maka semua akan mati karena waktu sudah hampir habis. Tak lama penjaga tiba membawa sebuah kotak untuk setiap pemain. Ternyata itu adalah sebuah pakaian penghargaan karena mereka telah mencapai permainan akhir. Di tempat ganti baju, Sae-byok ternyata terluka parah di bagian perutnya. Sebuah kaca yang lumayan besar menancap di perutnya. Ia pun mencabut kaca tersebut dan menutupi lukanya. Setelah berpakaian rapi, mereka dijamu dengan makanan mewah dan lezat. Sang Woo dan Ki-hun lahap memakannya, sementara Sae-byok tak bisa menikmati makanannya karena lukanya kian parah. Di sisi lain, Jeon-woo berhasil sampai di sebuah pulau. Ia mencoba mengirim bukti-bukti itu kepada rekannya. Karena tak ada sinyal, Jeon-woo mencoba terus berlari ke puncak pulau agar bisa mengirim bukti tersebut. Tak lama para penjaga telah menemukan Jeon-woo, kemudian datang frontman dan mencoba membujuk Jeon-woo untuk berunding. Jeon-woo langsung menembak frontman. Namun kemungkinan frontman menggunakan baju anti peluru hingga ia tak terluka sama sekali. Kemudian frontman membuka topeng dan ternyata ialah kakak dari Jeon-woo, bernama In-ho. Kembali In-ho mengajak Jeon-woo untuk bergabung, namun ia tetap menolak. Akhirnya In-ho pun menembak Jeon-woo dan Jeon-woo pun jatuh dari tebing. Di tempat permainan, Ki-hun, Sae-byok dan Sang Woo tak bisa tidur. Mereka harus berhati-hati dan menjaga diri masing-masing. Ki-hun lalu mendatangi Sae-byok. Sae-byok mengira Ki-hun akan membunuhnya, namun sebaliknya Ki-hun ingin melindungi Sae-byok dari Sang Woo. Keduanya kemudian saling menceritakan kehidupan masing-masing. Ternyata Sae-byok mempunyai seorang adik. Lalu Ki-hun berjanji akan menjaga adik Sae-byok jika ia menang. Sebenarnya Ki-hun ingin menang bersama Sae-byok. Ki-hun lalu mencoba membunuh Sang Woo, namun ditahan Sae-byok. Ia mengatakan bahwa Ki-hun bukan orang yang membunuh orang lain demi kemenangan. Ki-hun akhirnya mengetahui luka yang diderita Sae-byok. Ia pun bergegas meminta bantuan para penjaga. Namun saat lampu dinyalakan dan penjaga mulai membuka pintu, ternyata Sae-byok telah dibunuh oleh Sang Woo. Ki-hun sangat marah dan mencoba menyerang Sang Woo. Namun keduanya dipisahkan oleh penjaga karena masih ada satu permainan lagi yang harus mereka lakukan, yaitu game cumi-cumi atau Squid Game. Kemudian undian dilakukan, ternyata Ki-hun menang dan memilih sebagai penyerang. Di dalam ruangan, para VIP tak mengerti tentang game cumi-cumi atau Squid Game ini. Kemudian frontman menjelaskan bahwa itu permainan yang sering dilakukan di masa kecil dulu. Peraturannya ialah penyerang harus melewati penjaga dan menginjak kepala cumi-cumi. Kemudian sebaliknya, para penjaga harus menjaga penyerang agar tetap di luar garis. Dan satu lagi, jika salah satu tak bisa melanjutkan, maka dianggap kalah. Permainan pun dimulai. Ki-hun menyerang Sang Woo, dan dengan mudah Ki-hun melewati leher cumi-cumi menuju pertahanan akhir Sang Woo. Di sini Sang Woo mengatakan bahwa dirinya terpaksa membunuh Sae-byok karena ia menduga bahwa Ki-hun dan Sae-byok akan menyerah. Jika itu terjadi, maka perjuangan Sang Woo akan sia-sia. Ki-hun kemudian menjelaskan bahwa Sae-byoklah yang telah menahan dirinya untuk membunuh Sang Woo. Lalu keduanya bertarung menggunakan sebuah pisau. Sempat kewalahan, Ki-hun akhirnya mampu mengalahkan Sang Woo. Kemudian Ki-hun melayangkan pisaunya menuju Sang Woo yang tak berdaya. Tapi ternyata Ki-hun tak bisa membunuh teman kecilnya itu. Ia hanya menancapkan pisau itu di samping kepala Sang Woo. Saat Ki-hun akan menuju kepala cumi-cumi, penjaga bersiap menembak Sang Woo. Namun tak disangka-sangka, Ki-hun berbalik dan menghampiri Sang Woo kembali. Ia meminta Sang Woo untuk menghentikan permainan. Tiba-tiba Sang Woo mencabut pisau di samping kepalanya dan menusukkannya ke lehernya sendiri, sembari mengatakan agar Ki-hun menjaga ibunya. Sang Woo pun akhirnya tewas dan Ki-hun menjadi pemenang permainan tersebut. Saat diantar pulang, Ki-hun ditutup matanya dan ditemani oleh frontman atau In-ho.
Frontman sangat terkejut bahwa Ki-hun bisa menjadi pemenang. Ki-hun berbalik bertanya kenapa mereka membuat permainan semacam ini. Frontman menjawab bahwa permainan itu layaknya pacuan kuda. Singkat cerita, Ki-hun telah sampai dan diturunkan dari mobil. Ki-hun juga telah diberi sebuah kartu ATM yang diselipkan di mulutnya. Saat ATM itu dicek, ternyata benar Ki-hun mendapat 45,499 miliar won. Sesampainya di rumah, ternyata ibu Ki-hun sudah tergeletak tak bernyawa. Ibu Ki-hun sudah meninggal. Film kemudian berganti setahun kemudian. Ki-hun yang meratapi kematian teman-temannya terus larut dalam kesedihan. Begitu juga kematian ibunya yang membuat dirinya tak mau memakai uang hadiah permainan tersebut. Ki-hun memilih menjadi seorang gembel dan hidupnya seadanya. Ternyata uang yang segitu banyak membuat pihak bank menawari Ki-hun untuk memindahkan uangnya atau untuk berinvestasi. Namun Ki-hun menolak dan hanya meminta 10.000 won untuk kehidupan sehari-hari. Di suatu malam di pinggir pantai, lalu seorang penjual bunga menghampirinya dan menawari sebuah bunga. Ki-hun pun membelinya dengan uang 10.000 won tadi. Di bunga tersebut ternyata terdapat sebuah pesan yang ternyata berbunyi Ganbu. Kata-kata yang pernah diucapkan oleh kakek Ilnam. Ia pun bergegas menuju alamat yang ada di pesan tersebut. Saat sampai di sebuah gedung dan memasukinya, ternyata terlihat kakek Ilnam yang masih hidup namun sedang sakit parah. Kakek Ilnam bercerita bahwa dirinya merindukan masa anak-anak. Dulu ia bermain di ganggang seperti saat permainan kelereng. Saat ia memiliki banyak uang, kebahagiaan yang dulu ia rasakan tak pernah ia dapatkan kembali. Maka dari itu ia berterima kasih kepada Ki-hun. Setelah itu kakek Ilnam meninggal dunia. Pagi harinya Ki-hun mulai menata hidupnya. Ia juga menepati janjinya untuk merawat adik Sabyok. Karena ibu Sang-woo kesepian sejak Sang-woo meninggal, Ki-hun menitipkan adik Sabyok kepada ibu Sang-woo. Saat Ki-hun ingin menyusul anaknya ke Amerika, ia melihat sosok pria misterius yang dulu merekrutnya. Saat ia mencoba menangkapnya, pria itu berhasil kabur. Kemudian Ki-hun menemui orang yang sempat bermain dengan pria tersebut. Ki-hun memperingatinya agar tidak ikut dalam permainan. Ki-hun juga merebut kertas undangan masuk permainan tersebut. Ki-hun mencoba menelpon nomor tersebut dan benar saja ternyata frontman yang menjawab telepon tersebut. Ki-hun yang hendak menaiki pesawat mengurungkan niatnya. Ia akan mencari orang-orang di balik permainan ini agar tak ada korban lain lagi. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Squid Game season 3, seri terakhir dalam film ini. Walaupun diakhiri dengan cerita yang menggantung, juga akan ada seri lanjutannya. Di season 3 ini, semua pertanyaan terjawab. Seperti contoh, siapa tuan rumah yang ternyata kakek Ilnam, siapa frontman, dan lain-lain. Tapi di akhir film masih menyembunyikan sosok-sosok lain di belakang permainan kematian ini. Karena pria misterius itu masih terus mencari korban atau pemain baru. Kita tunggu saja kelanjutannya, semoga ada seri tambahan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.